Halo, kembali lagi bersama gua Rifki Rizani di podcast Refleksi Pikiran dan Hati. Oh iya, sebelumnya gua terima kasih untuk kalian yang selalu mendengarkan podcast ini. Ya, gue terima kasih banget buat kalian. Nah, gue di sini sekarang nih pengen bahas tentang harapan. Meskipun gue pernah bahas harapan ini sama teman gue, Rifki Onte namanya. Ya sama-sama Rifki lah. Tapi dia sekarang di Turki. Nah kemarin gue nelpon dia kan punya podcast. Ya udahlah numpang bacot di situlah tentang harapan. Nah, gue bicaralah di situ kan. Meskipun cuma lewat telepon ya kan. Nah di sini gue mau mempersingkat aja lah. Karena soalnya di situ itu waktu gue bacot sama Rifki itu lama banget gitu loh. Sampai 1 jaman lebih makanya. Nah di sini gue mau mempersingkat aja tentang harapan. Kenapa gue bahas tentang harapan? Harapan di sini itu rancu sekarang itu. Dia tercampur, pemikirannya tercampur. Maksudnya konsepnya tercampur dengan keinginan. Makanya gue pengen bahas ini. Nah contoh aja lah. Gue pernah dulu itu waktu kecil ya ingin banget yang namanya pengen beli mainan mobil-mobilan. Lo pernah nggak sih waktu kecil pengen apa gitu kan, lagi ngetren ya biasanya di teman-teman tuh ya, teman-teman lagi main yoyo, kita mau beli yoyo gitu loh. Nah ketika kita pingin banget, nah ketika lo pingin dan lo nggak dapet apa yang lo inginin, lo bakalan nyesek, bener gak? Lo bakalan sakit hati, lu bakalan kecewa. Nah itu keinginan bro, men, sis. Nah kalau harapan di sini beda. Harapan ini gue mau ngasih tahu, harapan itu beda. Harapan ini lu berharap, lu pengen banget kuliah di UIN. Misalkan kan gue dari UIN ya, UIN Malang. Nah lu nggak keterima di UIN, lu tetap menerima. Lu nggak bakalan, ya bodo amat lah masalah lu keterima atau enggak di UIN, ya bodo amat lah gitu loh. Nah itu harapan. Nah gini di sini ada 7 rajutan harapan yang sudah gua rangkum, dan inilah yang menentukan ataupun yang bakalan memahami konsep harapan itu seperti apa. Kita lanjut yang pertama ya. Yang pertama itu part of life. The hope is part of life. Mohon maaf nih ya, kalau bahasa Inggris gue kurang gimana gitu ya, maafin aja lah ya. Nah, part of life, bagian dari hidup. Hidup ini kalau bener-bener lah. Ini gue pengen ngomong nih, soalnya gue juga baru ngerasain gue juga baru sadar gitu loh. Hidup ini itu terangkai dari harapan yang terkabulkan ataupun harapan yang tidak terkabulkan. Jadi semua hidup lu ini dari harapan yang terkabulkan atau tidak terkabulkan. Makanya disebut part of life, sebagian hidupmu ataupun ya gitulah. Coba lu dari lahir aja ya, meskipun lu gak berpikir ketika bayi ataupun ketika masih kecil lah ya, masih kecil aja lah, lu berharap lu pengen hidup ya. Ketika bayi aja lah lu berharap kalau lu pengen hidup, meskipun lu ketika bayi nggak berpikir lah gue berharap, lu ngomong kayak gitu nggak mungkin kan, tapi secara tidak langsung lu tuh udah berharap ingin hidup. Lu nangis kan ketika bayi itu berharap ingin hidup. Nah sebelum lu lahir pun lu itu hasil harapan orang tua lu gitu loh. Lu wujudmu itu harapan dari hasil wujud lu sekarang ini itu hasil harapan orang tua gitu loh. Jadi semuanya lah, coba pikirin aja, semuanya itu dari harapan yang terkabulkan ataupun tidak terkabulkan, itulah semuanya kehidupan. Nah gitu loh, coba pikirin aja lah satu-satu. Gue nggak bisa nyontoin terus kan ya, coba kita saling berpikir lah.
kita koreksi lagi belakang-belakang, oh iya gue juga baru sadar kemarin dong. Nah yang kedua nih, kita lanjut ya. The hope connected to suffering. Connected to suffering itu harapan itu menyambung, tersambung. Jadi harapan itu sinkron. Lu tau sinkron gak sih? Sinkron dengan namanya rasa sakit. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya gini, lu baru merasa kalau lu ini berharap ketika lu dalam posisi sakit ataupun dalam posisi kepepet gitu loh. Coba gue pernah sakit dulu ya, sakit apa ya, gue sakit gigi yang paling parah tuh ya, sakit gigi sih paling parah, nggak bisa tidur ya, tidur pun ya Allah sakit tetap. Kalau gue bilang sakit gigi sama sakit hati, masih sakitan sakit gigi men. Gitu loh. Soalnya sakit gigi nih ya Allah, ngapa-ngapain aja tuh rasanya tuh pengen bawanya marah-marah terus gitu loh. Lu dengerin orang bacot aja marah-marah coba. Gitu lah pokoknya. Nah ketika gue sakit gigi nih ya, nah itu ketika itu gue tuh berharap ingin sembuh. Pasti tuh, lu coba pikirin, lu pasti kayak gitu juga. Lu ketika sakit kepepet lah, nih coba kita sangkutkan dengan yang bucin-bucin lah. Ketika lu diputusin sama pacar kan ya, nah tapi lu nggak mau putus. Nah disitulah lu berharap pingin balikan ataupun pingin nggak putus. Itu udah di ujung tanduk, lu mau benar-benar mau diputus, sudah pertengkaran hebat lah antara pacar dan lu kan gitu kan. Nah pasti lu berharap pengen nggak putus gitu loh. Nah itu buat orang-orang yang memang sayang ataupun cinta ya. Kalau yang fuckboy gue nggak tahu ya, gue angkat tangan loh ya. Nah di situ ya, coba pikirkan bersama, coba dipikirkan lagi. Oh iya ya, gue seperti itu terus soalnya gue juga baru sadar gitu kan. Biar kita belajar bareng-bareng lah di sini. Nah yang ketiga itu connected to faking not knowing thing. Jadi dia berhubungan dengan apa yang kelak itu kita tidak tahu. Jadi harapan itu tidak tahu, kelaknya bagaimana itu tidak tahu. Jadi kita udah percaya. Kenapa kok harapan seperti itu? Karena harapan, fungsi harapan itu membangkitkan jiwa atau mendorong jiwa kita untuk tetap semangat gitu loh. Mendorong jiwa kita untuk tetap tidak goyah gitu loh. Meskipun kita udah berharap. Jadi kita berharap, kita nggak tahu nih akhirnya gimana nih. Soalnya yang nentukan kan bukan kita tuh berjuang gitu loh. Nah, hasil juang ini kan dari harapan lo. Nah, itulah kenapa harapan itu connected to faking not knowing thing. Jadi kita nggak tahu. Pokoknya kita dapat perjuangannya dulu. Tapi kalau beda lagi, kalau dengan keinginan, lu bakalan berjuang sih, memang berjuang, sangat berjuang. Tapi lu nanti di ujung ketika lu tidak mendapatkan itu, lu bakalan ngamuk-ngamuk lah, lu bakalan stres lah nah gitu loh. Nah, kenapa gue bilang beda itu? Coba dipikirkan lagi kan ya. Gini udah paham belum yang ketiga nih? Gue rasa udah kan ya. Nah, kita lanjut aja lah. Yang keempat, believing that the final result will be better than the start. Ketika lu berharap, lu bakalan percaya, men. Percaya bahwa hasil akhir itu bakalan lebih baik daripada lu ketika memulai. Ngerti nggak? Hasil akhir itu pasti lebih baik, men. Ketika gua kan di UIN ya. Gua pingin dulu tuh ketika gua kan ngabdi di Aceh 1 tahun. Terus setelah itu gue pengen kuliah di UIN nih. Gue berharap nih kuliah di UIN. Gue udah belajar, gue ikut UMPTKIN di UIN Araniri Aceh sana. Nah, tapi ketika gue berharap, gue pengen pasti lebih baik nih, kedepannya lebih baik nih, pasti baik. Nah itu baru harapan. Soalnya kita bakalan yakin bahwa di ujung sana pasti lebih baik gitu loh ya. Nah yang kelima nih,
carry us on the path. Kenapa gue bilang carry us? Gara-gara harapan inilah yang menggendong kita ke jalan kehidupan. Lu pernah main Mobile Legends nggak? Carry itu kan menggendong ya, gendong tim gitulah ya. Itu yang buat main Mobile Legends aja. Kalau yang nggak tahu ya, yang tadi aja gue jelasin. Jadi harapan itu mendorong kita ataupun menggendong kita ke jalan kehidupan. Nah, gini. Ini gue contohin nih. Misalkan lu suka sama seseorang ya, lu suka banget seseorang, lu berharap lu bakalan nikah sama dia, lu udah berjuang, lu udah segala macem, pokoknya lu udah berjuang mati-matian, ternyata dia nikah duluan. Nah gimana tuh? nyesek sih ya. Nah tapi gini men, kalau itu keinginan ya men, kalau itu keinginan, lu bakalan menyesali semua itu. Maksudnya bukan menyesali, lu bakalan kesel, lu bakalan nyesek, lu mungkin bakalan tidak mencintai perempuan lagi gara-gara sakit hati itu keinginan. Soalnya keinginan lu tidak terkabulkan gitu loh. Dan lu keinginan ini kan dia bercampur dengan egois pastinya keinginan itu. Soalnya keinginan kan timbulnya dari egois itulah. Dia pingin, sangat ingin gitu loh. Nah itu makanya. Nah kalau berharap, lu tahu ketika lu berharap, lu tahu ketika dia nikah itu ya, lu bakalan wah ya udahlah. Kalau memang dia nikah sama yang lain kan, lu bakalan membuat harapan baru. Ngerti gak sih lo? Nah makanya itu kenapa gue bilang menggendong ke jalan kehidupan, karena lu tuh sekarang dituntun sama harapan. Kalau lu nggak sadar, lu nyadar, gue juga baru sadar gitu loh. Gue misalkan ketemu sama orang, coba gue dulu nggak digontor, gue kan alumni gontor, coba dulu gue nggak digontor di luar, gue bakalan kayak gini nih. Wah, soalnya gue dulu berharap yang aneh-aneh gitu kan waktu selesai kelas 6 itu, 6 SD. Nah secara tidak langsung kita sadari itu ya memang bener, kita tuh digendong sama harapan. Coba lu pikirin lah gimana kalau emang lu pingin lebih dalamnya lagi, ntar bisa nge-DM gua di Instagram lah, kita bahas bareng-bareng lagi. Ini yang ke-6 nih, kita lanjut aja. Believing whatever happen will be a good thing. Jadi ketika lu berharap, lu bakalan percaya men, apapun yang terjadi kelak pasti baik. Ini nyambung nih sama sebelumnya nih. Kenapa gue bilang gitu? Gue bersyukur sampai sekarang nih ya, whatever happen been ini pasti a good thing nih. Meskipun harapan gue nggak jadi ya, meskipun harapan gue nggak terkabulkan, pasti ujung-ujungnya kok gue bisa kayak gini, kenapa ya? Pasti baik kok. Gue nggak bakalan ketemu kalian kayak gini kalau gue nggak ketemu ini. Gue nggak bakalan ketemu kalian. Itu salah satu contohnya. Gue nggak bakalan di UIN misalkan kalau gue nggak kayak gini. Lu pernah nggak gitu coba? Soalnya harapan itu ya percaya itu loh. Percaya bahwa whatever, segala hal di ujung sana pasti baik men. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sini? Nah gitu, lanjut ya. Yang terakhir nih, harapan itu adalah anugerah Tuhan. Ini paling benar-benar orang jarang mengetahui. Bukan masalah lu mau berharap atau tidak. Gini loh, lu berharap ataupun tidak berharap ya, itu pun lu tetap berharap. Lu tidak ingin berharap, lu berharap untuk tidak berharap, lu kan tetap berharap itu kan ya. Nah makanya gue bilang kenapa anugerah, karena setiap orang pasti mempunyai harapan, meskipun itu tidak disadari, tanpa ia sadari sama sekali. Semua orang pasti punya harapan men.
bro, sis, semua orang gak terkecuali, sampai-sampai ya orang yang benci tentang konsep harapan, dia bakalan ngomong ke orang, lu ngapain sih apa berharap gitu, lu ngapain sih, gak usah lah berharap gitu, sakit hati ntar. Nah, secara tidak langsung ya orang yang ngomong seperti itu tadi tuh berharap agar omongannya itu didengar sama temennya kan, ya kan, ya nggak. Nah itulah makanya itu gue bilang semua orang ini tidak luput lah tentang apa dalam harapan itu. Nah udah di sini aja ya, sampai sini aja ya gue jelasin, gue saling sharing lah istilahnya, saling sharing sama kalian. Soalnya gue juga bingung mau sharing di mana, makanya gue pingin yang gue tahu apapun itu, yang gue rasakan apapun itu, ya saling berbagi lah kita, saling memahami, saling belajar. Kalau gue ada salah, lu juga ngasih tahu. Kalau lu salah juga, ya kalau gue tahu gue kasih tahu gitu kan ya. Nah ini nih terakhir gue kasih tahu, terkadang orang yang tidak bisa menerima perihnya kenyataan, pasti dia akan merasakan kekecewaan. Nah itulah makanya kenapa gue bilang jangan ada keinginan sama sekali. Lu kalau ingin pasti lu sangat berhubungan dengan egois itulah. Nih gue paling terakhir ya cerita nih. Gue kesel juga sih ini denger ini, soalnya gue gedek lah pokoknya gitu lah. Gedek tapi lucu juga gitu loh. gini loh. Nah ada teman gue nih, kita cerita lagi lah ya. Ada teman gue, dia cewek, temen gue ngomong gini, Ki, gue gak mau berharap sama cowok itu lagi, gak ada kepastiannya. Nah ini nih yang gue suka nih kayak gini nih, gue pengen ketawa juga, aduh kasihan gitu kan, tapi ini lucu juga dan salah juga gitu loh konsepnya. Ini loh, memang manusia itu menciptakan bilangan pasti 0 sampai 9 kan, manusia yang menciptakan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 ya kan ya. Tapi manusia sendiri itu tidak menentukan kepastian. Yang menentukan kepastian kita ya, kalau menurut agama gue itu ya Tuhan, ya Allah gitu loh. Kita ini cuma berharap, kita human, kita cuma berharap, semua orang berharap seperti itu, dan semua orang berjuang soal itu. Ya nanti ujung-ujungnya kepastian kan yang ya di mana-mana ya, kepastian ya Tuhan yang menentukan, bro, sis, gitu loh. Gue lucu makanya denger orang tuh, lu mau sampai kapanpun ya nyari ya gimana ya, nggak ada kepastian. Memang nggak ada kepastian, soalnya manusia bukan yang menentukan kepastian gitu loh. Ya wajar lah, kita human gitu loh, sadar diri lah gitu loh. Nah gitu ya. Nah terakhir nih, udah gue minta terima kasih dan mohon maaf kalau gue ada salah perkataan ataupun ya yang menyinggung hati ataupun gimana. Kita di sini saling sharing aja lah ya. Terus kalau lu pada ada masukan ke gua, bisa di DM ke @rifki_29d. Gua insyaallah bakalan jawab apa yang kalian sarankan. Insyaallah gua bakalan jalani. Dan kalau ada masukan tentang apa yang bakalan gua bahas selanjutnya ini, kasih tahu juga di Instagram. Dan jangan lupa follow lah ya, kita follow-followan lah. Gua nggak nge-follow back gitu loh, kasihan juga kan. Gua juga pernah kayak gitu. Gua juga subscriber follower gua berapa sih, dikit juga, sama-sama kita saling belajar lah di sini ya kan ya. Oh iya, nanti kalau memang mau ada podcast lagi, gue bakalan ngajuin pertanyaan-pertanyaan ke Instagram gue, dan yang ngejawab pertanyaan
nanti gue bacain di sinilah di akhir-akhir podcast kayak gini ya. Oke, tetap relax. Sekian dan terima kasih. Stay tune.